Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Habib Hidayat dari Universitas Andalas dengan NIM 231051321 dari jurusan Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelompok 74 iRobot. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih dampak AI terhadap pendidikan pada zaman sekarang. Dampak positif AI terhadap pendidikan yang pertama yaitu memberi kemudahan dalam mengakses internet. Dengan adanya akses digital, semakin memudahkan setiap kalangan untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Bagi pengajar, mudahnya informasi membantu mereka untuk mendapatkan informasi metode pengajaran yang baik. Yang kedua yaitu mempermudah komunikasi. Perkembangan iptek juga berdampak pada komunikasi yang bisa lebih cepat dilakukan. Ada banyak teknologi dan media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan guru atau teman sebagai media belajar. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Kemajuan iptek juga berpengaruh pada proses belajar. Berbagai teknologi bisa menjadi media pembelajaran yang menarik dan lebih lengkap. Yang keempat yaitu menghemat waktu. Kemajuan iptek juga membuat teman-teman bisa menghemat waktu lebih banyak saat membutuhkan sebuah informasi. Bahkan, teman-teman bisa memperoleh informasi secara lengkap hanya dengan melalui internet. Yang kelima yaitu media diskusi. Perkembangan iptek juga membuat ada banyak ruang yang bisa digunakan. Untuk berdiskusi, hal ini tentu akan sangat membantu saat akan melakukan diskusi ilmiah dengan banyak teman sekaligus meski tidak bertemu. Yang kedua yaitu dampak negatif AI terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu penggunaan ponsel yang berlebihan. Perkembangan iptek yang paling terasa pada dunia pendidikan adalah kecanggihan berbagai perangkat elektronik, termasuk ponsel. Hanya melalui ponsel, sekarang teman-teman bisa menjelajahi internet dan melihat banyak hal. Namun, penggunaan ponsel yang berlebihan justru memberikan banyak hal yang buruk, khususnya dalam hal kesehatan. Layar ponsel memberikan sinar yang tidak baik saat dilihat terus-menerus. Yang kedua yaitu tumbuh budaya instan. Kemajuan iptek juga membuat banyak hal bisa diperoleh atau dilakukan dengan cepat dan instan. Bahkan, dalam dunia pendidikan ada banyak hal instan yang bisa didapat. Sehingga teman-teman jadi tidak bisa belajar dengan proses yang sangat panjang. Tentunya, proses belajar yang panjang akan menimbulkan banyak pengalaman lebih daripada belajar secara instan. Yang ketiga, yaitu kurangnya adanya interaksi. Kemajuan teknologi atau iptek juga berdampak pada interaksi antar pelajar. Banyak hal yang bisa diperoleh melalui internet atau perangkat elektronik, sehingga banyak orang-orang yang berinteraksi yang biasanya bisa digunakan dengan mudah dilakukan saat belajar bersama. Yang keempat itu kejahatan internet atau cybercrime. Perkembangan iptek juga berdampak tingkat kejahatan meningkat. Kejahatan melalui internet pun banyak dilakukan oleh siapa saja termasuk pelajar. Yang kelima yaitu pengaruh budaya asing. Berbagai hal bisa didapat dengan mudah setelah adanya perkembangan iptek, bahkan kebudayaan bangsa lain. Tanpa ada penyaringan, budaya asing bisa dengan mudah masuk dan mempengaruhi budaya bangsa sendiri. Penyebab penyalahgunaan AI terhadap pendidikan yaitu tidak lepas dari keinginan seseorang untuk memperoleh sebuah informasi, bahkan kesenangan diri sendiri yang dapat menyebabkan orang-orang lain menderita, seperti kasus-kasus yang terjadi pada zaman sekarang seperti adanya cybercrime yang digunakan untuk meretas yang biasanya dapat dilakukan melalui transaksi jual-jual identitas yang hitnya pada zaman sekarang yaitu adanya peretasan tersebut digunakan untuk melakukan pinjol. Dan materi ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan AI terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu menggunakan AI sebagai alat bantu. AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Guru dan pendidik dapat memanfaatkan teknologi AI untuk membuat pengalaman belajar lebih menarik dan interaktif. Yang kedua yaitu mengintegrasikan AI terhadap kurikulum. Menyertakan pembelajaran tentang AI dan teknologi terkait dalam kurikulum dapat membantu siswa dalam memahami potensi dan batasan teknologi tersebut. Yang ketiga yaitu fokus pada keahlian yang tidak dapat digantikan oleh AI.
Meskipun AI dapat melakukan tugas yang rutin dan instruktur dengan efisiensi yang tinggi, masih ada banyak aspek yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti kreativitas, pemecah masalah kompleks, dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat itu membangun motivasi intrinsik siswa. Guru dan pendidik harus bekerja sama dengan siswa untuk mengembangkan motivasi intrinsik dalam belajar. Sekian tugas nagih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.